Sobat Kompas TV, di sini ada aku, Sinta Milenia. Nah, di episode kali ini, di Polling Podcast Keliling, kita akan membahas tentang NFT nih. Nah, NFT ini di akhir-akhir ini sering banget diperbincangkan. Singkatnya NFT ini kepanjangan dari non-fungible token. Nah, ini tuh sebuah teknologi kripto, semacam sertifikat digital yang menyatakan kepemilikan sebuah karya, bisa berupa foto, video, ataupun bentuk virtual lainnya. Nah, di sini sudah ada Mas Budi Santosa. Nah, beliau adalah pendiri atau founder dari ID NFT. Halo, Mas Budi Santosa. Halo, Pak Selamat Sinta. sore. Apa kabar, sore. Mas? Kabar baik. Gimana Mbak Sinta kabarnya? Alhamdulillah sehat. Di masa pandemi ini pastinya kita berharap sehat selalu ya, Mas ya. Benar banget. Yang paling utama. Iya. Nah, kembali ke topik yang akan kita bahas nih, Mas. Banyak orang-orang masyarakat yang mungkin belum mengerti ya tentang NFT ini. Nah, ini tuh akhir-akhir ini banyak banget ya yang membicarakan tentang NFT ini. Boleh mungkin Mas Budi menjelaskan NFT itu apa sih gitu? Silahkan, Mas. Oke, jadi seperti yang dijelaskan Mbak Sinta tadi ya, NFT itu singkatan dari non-fungible token. Singkatnya adalah itu sebuah teknologi yang memberikan sertifikat kepada aset-aset digital, bisa berupa karya seni, kemudian musik, video, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi karya seni yang biasanya kita lihat di online, bisa di-upload ataupun jenisnya. Nah, ini di NFT ini mempunyai sebuah sertifikat yang itu di mana sertifikatnya unik dan tidak bisa direplikasi gitu. Hanya ada satu dan itu bisa diperjualbelikan sebagai token. Oh, jadi memang dijamin ya Mas ke originalitasnya dan keasliannya dan tidak bisa diduplikat ya Mas ya? Benar banget. Kalau untuk tokennya sendiri itu unik dan itu tidak bisa direplikasikan menggunakan teknologi blockchain yang itu menggunakan sistem desentralisasi kayak gitu. Jadi cuma ada satu gitu untuk tokennya, nggak bisa direplikasi. Oh, berarti itu bisa dibilang adalah keunikan dan mungkin daya tarik dari NFT ini sendiri ya, Mas ya? Benar banget, karena token ini bisa melegitimasi dari sebuah ataupun dari sebuah aset karya seni, di mana karya seni ini akan menjadi punya value yang lebih baik gitu daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin banyak duplikasi, banyak replikasi, sedangkan kita nggak tahu ownership yang pertama siapa gitu. Nah, di NFT ini kita sebagai owner, sebagai pemilik karya tersebut, kita bisa ngasih tanda kartu sertifikat digital yang itu akan melekat selamanya di NFT ataupun di karya tersebut. Jadi ketika diperjualbelikan ya itu bakal melekat dan ownership-nya ataupun originalnya pasti akan bisa diketahui. Dan di NFT ini kita menggunakan sistem yang transparan, pembukuan yang transparan, terbuka, jadi siapa saja bisa mengakses kayak gitu. Nggak ada kayak semacam tipu-tipu gitu. Kalaupun ada tipu-tipu itu bisa dilacak kayak gitu dan itu bisa dikonfirmasi komunitas untuk dicek kebenarannya. Oh, jadi tadi disebutkan berarti sertifikat digitalnya ini disimpan di sistem data yang blockchain ya Mas ya namanya? Benar banget. Iya. Kalau itu tersimpan di wallet digital kita. Oh iya. Kemudian selanjutnya nih Mas, apa sih yang membuat dari segi keunikannya tadi ya Mas ya, apa sih yang membuat orang-orang ini tertarik gitu pada NFT ini sendiri? Tadi ya sebuah teknologi baru yang itu sangat mensupport sekali untuk adanya verifikasi keoriginalan. Kemudian yang kedua adanya token ini juga bisa diperjualbelikan kayak gitu dan ini secara internasional gitu. Ini adalah kayak dunia pertama kali bahwa aset-aset digital akhirnya mempunyai tempat yang tepat untuk bisa menjual karya seninya kayak gitu. Kalau sebelumnya kita lihat pameran-pameran seni ataupun karya-karya seni yang pada umumnya adalah yang dilelang segala macam itu di dunia offline saja atau karya-karya seni manual kayak gitu ya bisa dikatakan. Nah ini saat ini digital udah mempunyai juga, kita mempunyai auction, semacam auction house untuk kita mempunyai banyak variasi sistem penjualan dari mulai auction, kemudian
offer dan segala macamnya. Ini benar-benar mengangkat sebuah potensi dari karya-karya seni digital yang selama ini bahkan belum terangkat ya gitu. Padahal kalau misalnya kita melihat sendiri sekarang perkembangan dari seni digital itu sangat bagus banget, apalagi yang 3D di karya-karya seni 3D kemudian sudah mencapai ke augmented reality gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kita lihat, kita bisa memadukan sebuah karya seni yang dimana di situ ada sebuah visual yang menarik baik berupa video ataupun motion, kemudian di situ juga bisa digabungkan dengan musik-musik yang luar biasa gitu. Jadi kita semakin di NFT ini kita bisa menikmati karya seni dengan cara baru kayak gitu. Ya mungkin karena sekarang dunia serba digital ya Mas. Jadi perkembangan untuk karya-karya yang diperjualbelikan secara digital juga memanfaatkan gitu, memanfaatkan teknologi digital ini ya Mas ya. Benar banget. Nah, kemudian ya maaf silahkan dilanjutkan. Selain itu salah satu sisi menariknya di NFT adalah ini merupakan salah satu new creative economy. Jadi di dunia internasional NFT merupakan salah satu solusi buat teman-teman seniman-seniman khususnya di pandemi di mana mungkin saat offline dia nggak bisa melakukan pameran ataupun mengalami penurunan penjualan di bidang karya seni konvensional ataupun masuk ke NFT dan bisa langsung memasarkannya secara internasional, bertemu dengan koleksi ataupun kolektor-kolektor internasional dan lain sebagainya. Dan ini menjadi hal yang terobosan baru atau semacam disrupsi gitu ya. Jadi teknik-teknik ataupun industri sebelumnya. Walaupun misalnya kita di tradisional, kita mau pameran internasional, kita mungkin harus melewati banyak hal dan harus mengeluarkan banyak sekali modal kayak gitu. Kita harus membawa barangnya ke luar negeri, misal pameran ke US kita harus membawa ke sana, dan itu benar-benar membutuhkan banyak dana. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh seniman-seniman yang itu mungkin udah bisa terikat dengan galeri yang bisa sponsor ke seniman tersebut. Tapi di NFT ini kita nggak perlu semua itu. Jadi kita bisa melakukan promosi dan pameran secara internasional dengan hanya duduk di depan PC dan di mana saja kita berada. Yang penting ada koneksi. Iya. Jadi mempermudah juga ya Mas ya. Benar banget. Kemudian selanjutnya bicara soal keaslian karya nih Mas. Tentu kita kan berbicara soal royalti gitu. Bagaimana menurut Mas Budi ini dengan hal itu? Nah, menariknya di NFT ini tadi seperti yang disebutkan oleh Mbak Sita juga, kita ada sistem royalti dan ini adalah sistem penjualan karya seni pertama kali yang menggunakan sistem royalti. Kalau misalnya kita melihat sistem di tradisional, ketika seorang seniman menjual karya seni itu dia nggak dapat royalti, dia hanya mendapatkan first sales biasanya. Tapi di dunia digital ini kita bisa mendapatkan royalti yang disetting sekitar rata-rata 10%. Bahkan di platform tertentu kita bisa setting royalti kita sampai dengan 25%. Jadi setiap kali ada transaksi di karya kita, sesering apapun itu kita pasti akan mendapatkan royalti yang secara otomatis akan masuk ke wallet kita. Gitu. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Gitu. Bayangin aja kalau misalnya karya kita diputar-putar terus, misalnya ada satu karya kemudian diperjualbelikan lagi, kemudian di kolektor kita dijual lagi. Gitu. Kita akan selalu mendapatkan royalti dari setiap transaksi tersebut. Apalagi kalau misalnya kita sudah menciptakan karya yang cukup banyak gitu, kita bisa dipastikan akan mendapatkan royalti yang secara terus-menerus. Ini bisa menjadi passive income dan ini merupakan salah satu penghargaan yang cukup baik ya, yang baik banget buat seniman-seniman tradisional, buat seniman-seniman digital untuk bisa memulai karyanya. Nggak menutup juga kemungkinan buat teman-teman seniman tradisional juga bisa ikut gitu dengan cara mendigitalisasi aset-aset ataupun karya-karya tradisionalnya. Mungkin bisa berupa dengan foto ataupun di remake dengan digital dan sebagainya. Iya, baik. Jadi memang ini ya Mas, royalti ini lebih menguntungkan daripada untuk penjualan secara langsung untuk karya-karya seperti lukisan ataupun foto, video seperti itu Mas ya. Kemudian apa saja nih hal-hal yang harus kita ketahui ataupun yang harus kita wanti-wanti nih sebelum terjun di dalam dunia NFT ini Mas? Oke, ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi perhatian sebelum
kita masuk ke dunia NFT ya. Yang pertama di NFT itu ada gas fee. Nah, gas fee itu adalah fee ataupun sejumlah dana yang dikeluarkan saat kita melakukan tanda tangan kontrak ataupun melakukan transaksi apapun itu. Misalnya kita melakukan penguploadan atau yang istilahnya adalah minting, itu kita akan membayar gas fee. Kemudian yang kedua kita juga ketika saat kita melakukan listing ataupun masukkan ke market, itu juga kita akan membayar gas fee. Bahkan ketika kita melakukan transfer, itu juga memerlukan gas fee. Jadi di setiap transaksi, setiap kita melakukan tanda tangan kontrak baru, itu kita akan membutuhkan namanya gas fee. Jadi gas fee ini dibutuhkan di awal sebelum kita masuk NFT. Jadi ada sedikit modal memang yang harus kita keluarkan untuk membayar gas fee tersebut. Oh, berarti selain gas memang, fee, ya berarti memang membutuhkan modal ya Mas untuk terjun di dunia NFT ini ya Mas ya. benar banget membutuhkan modal. Tapi juga ada banyak pilihan di NFT. Meskipun kita membayar gas fee, tapi ada banyak pilihan yang kita bisa pilih. Umumnya kita menggunakan Ethereum blockchain, itu salah satu blockchain terbesar dan merupakan yang pertama, dan di situ kita memang memerlukan cukup modal untuk bisa melakukan transaksi di situ. Tapi juga ada blockchain lain yang itu ramah lingkungan. Gitu. Jadi di situ kita hanya memerlukan mungkin kalau di rupiah beberapa ribu saja untuk bisa melakukan transaksi di NFT. Contohnya adalah di Tezos blockchain. Ada juga blockchain baru seperti Solana dan lain-lain. Tapi umumnya di NFT dan marketnya yang paling besar itu ada di Ethereum blockchain. Oh baik, seperti berarti tergantung ya Mas, tergantung dengan blockchain yang digunakan gitu. Ada yang membutuhkan modal yang besar, ada yang membutuhkan modal yang bisa kita jangkau gitu. Benar banget. Oke, baik. Untuk pemula memang biasanya direkomendasikan masuk ke blockchain yang murah dulu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan banyak dana. Kita sembari tes juga dan mengenalkan diri ke komunitas NFT di seluruh dunia. Iya. Baik, kemudian ini tadi terkait dengan pengguna. Nah, sekarang kita beralih ke seseorang yang ingin menjual karya. Nah, ini mungkin ada nggak strategi apa saja yang dilakukan oleh seorang seniman atau musisi yang ingin menjual karyanya nih, Mas, di NFT? Strategi-strategi yang mungkin bermanfaat nih untuk musisi dan seniman gitu. Jadi kasus yang terjadi ketika seorang masuk NFT itu dia seperti memulai ataupun seperti masuk ke dunia baru. Meskipun sebelumnya dia sudah cukup populer, tapi ketika masuk ke NFT ini adalah sesuatu market yang bisa dikatakan baru. Kita harus seperti halnya kita merintis sesuatu yang baru gitu loh. Jadi kita harus berkenalan dengan mereka, harus bergabung dengan komunitas, harus berinteraksi dengan mereka secara internasional, di mana mostly kita menggunakan pakai bahasa internasional. Nah, itu hal-hal yang mungkin harus diperhatikan sebelum kita masuk. Kemudian yang kedua, saat kita masuk di NFT, kita sudah harus berpikir lebih mandiri. Kalau misalnya di seni tradisional, kita menjual karya seni mungkin akan lebih mudah ketika dibantu oleh sebuah galeri ya, atau mengikuti galeri tertentu kayak gitu. Nah, ketika di NFT ini kita bisa dikatakan kita harus aktif sendiri untuk bisa mempromosikan karya-karya kita. Jadi ketika kita nggak masuk ke komunitas ataupun nggak gabung ke sebuah sebuah tempat yang di situ banyak member dari NFT-nya, itu mungkin bakal susah untuk kita menjual. Makanya di sini di NFT kita harus punya skill tambahan, yaitu skill untuk mungkin bisa dikatakan entrepreneurship kali ya. Oh, iya. Skill untuk bisa menjual karya-karya kita, untuk bisa memamerkan karya-karya kita, untuk bisa mempresentasikan karya-karya kita terhadap komunitas ataupun di NFT itu sendiri. Jadi ada skill tambahan yang diperlukan. Ya, mungkin berarti yang pertama tadi kita harus tahu untuk bahasa ya Mas ya. Untuk bahasa yang digunakan, kemudian
kita harus mandiri nih, harus aktif untuk mempromosikan karya-karya kita karena kita tidak terikat dengan galeri ataupun sesuatu yang bisa membantu kita gitu ya Mas ya. Benar banget. Nah, kemudian nih Mas, untuk pengalaman atau sisi negatif nih saat berkecimpung di dalam dunia NFT ini, mungkin Mas Budi ataupun pernah mendengar cerita pengalaman tentang kayak pengalaman buruk, sisi negatif dari NFT ini, boleh Mas disampaikan? Oke, ada beberapa sisi negatif dari NFT. Yang pertama, karena ini adalah dunia digital, kita harus aware banget sama yang namanya phishing ataupun scam ya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang di situ bisa mencuri dana kita ataupun mencuri aset-aset digital kita dari wallet kita. Gitu. Jadi di dalamnya tuh banyak aktivitas-aktivitas scam yang di situ kita harus berhati-hati banget. Gitu. Dan ini sangat sering banget terjadi dan bahkan di teman-teman di NFT Indonesia sendiri sudah banyak yang menjadi korban seperti itu. Jadi tiba-tiba duit dia hilang, transfer secara otomatis dan sebagainya. Tapi juga ada solusi dari ini. Sekarang ada seperti hardware wallet yang itu bisa dikonekkan dengan wallet kita. Jadi ketika ada transaksi kita bisa harus menekan tombol aset hardware gitu. Ada token yang harus kita pencet secara manual. Jadi itu bisa menjadi salah satu perlindungan itu. Ya. Kemudian yang kedua, selain adanya banyak scam di dunia NFT, ada juga orang-orang yang secara sengaja menjual karya-karya yang palsu. Maksudnya karya-karya yang palsu adalah karya-karya yang bukan miliknya dia sendiri. Gitu. Jadi di NFT tokennya memang unik, nggak bisa direplikasi. Gitu. Tapi karya seninya itu bisa banget orang kemudian ngambil dari mana kemudian dia di-upload di situ, di-mint sendiri kayak gitu. Jadi istilahnya kayak copy minting. Jadi dia mengambil karya orang dan menjualnya kayak gitu. Dan itu bisa banget sebenarnya diatasi dengan cara kita bergabung ke komunitas. Ketika komunitas mengetahui kita, kemudian kita sudah tahu, orang-orang lain sudah tahu karya-karya kita seperti apa, atau style kita seperti apa, atau style dari karya teman-teman kita seperti apa. Ketika ada orang yang menjual karya kita, nanti komunitas akan lapor, ini kok ada karya kamu dijual bukan di akun kamu, kayak gitu. Dan nanti secara secara bareng-bareng teman-teman akan masih report, kemudian bisa lapor ke bagian marketplace untuk mengaktifkan akun tersebut dan sejenisnya gitu. Jadi fungsi komunitas di dalam NFT juga menjadi salah satu kontrol dari aktivitas yang ada di dalam. Oh, berarti jika ada yang menduplikat ataupun menjual suatu karya yang tidak asli itu pasti ada sanksi ya. Sanksinya tadi yang sudah disebutkan Mas Budi berupa dinonaktifkan, di-report ya Mas ya, untuk akun yang menjual barang yang tidak asli tersebut ya Mas ya. Benar banget. Ya, apalagi kalau misalnya kita populer ya, maksudnya nama kita sudah cukup populer di komunitas, itu akan sangat mudah banget untuk kita melacak bahwa itu karya asli dari dia atau bukan kayak gitu. Karena wallet address itu hanya satu gitu. Jadi ketika saya menjual karya ini akan tersemat di dalam akun saya gitu. Dan ketika itu ada di akun orang lain ataupun teman-teman dari komunitas akan ternotis gitu, akan mendapatkan notifikasi bahwa ini bukan dari karya dia dan ini kita harus report kayak gitu. Dan kita ada komunitas yang di situ setiap hari kita bisa cakap-cakap dan melakukan report hal-hal tertentu yang memang itu misalnya semacam copy meeting dan lain sebagainya. Nah, selain ikut komunitas nih Mas, ada nggak sih mungkin saran yang baik gitu untuk solusi agar karyanya ini tidak diduplikat ataupun tidak mengalami hal-hal yang seperti itu Mas? Kalau untuk agar karya kita nggak diduplikat, mungkin ini di luar kendali kita ya, karena memang ya ada aja orang yang sengaja mau mengambil karya kita dan dijual mungkin di platform lain atau di blockchain lain gitu. Itu ada saja hal seperti itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita terus memperkuat komunitas kita dan saling dekat kayak gitu. Jadi ketika ada sesuatu kita bisa saling support kayak gitu. Termasuk juga pada kasus-kasus yang misalnya pencurian karya.
Jadi kita bisa saling support untuk bisa mereport dan lain sebagainya. Oke, berarti seperti yang sudah dijelaskan Mas Budi tadi, penting sekali ya untuk kita mencari komunitas-komunitas yang bisa membantu kita untuk lebih apa ya namanya, apa sih, biar enggak terjadi hal-hal yang diinginkan seperti itu ya Mas ya. Benar banget. Jadi di komunitas kita semua saling support di dalam segala hal ya gitu. Bahkan dari pertama kali misalnya kita nggak tahu gimana harus belajar untuk pertama kalinya, teman-teman bisa atau komunitas bisa memberitahu hal tersebut gitu loh. Dan di NFT orang-orangnya baik-baik. Kita karena merasa kita sudah diajarin, jadi seseorang kayak udah berkewajiban untuk kayak paying forward gitu loh. Jadi mengeluarkan kebaikan-kebaikan berikutnya gitu. Jadi ketika ada yang tanya-tanya atau pengen tahu hal baru terkait dengan NFT, pengen belajar dari dia pertama kali itu seperti apa, teman-teman pasti akan dengan senang hati untuk bisa memberitahunya. Kemudian yang kedua, selain kita bisa belajar, kita juga bisa tadi mengenal satu sama lain, sehingga ketika terjadi praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti tadi copy minting dan lain sebagainya, itu kita bisa saling report dan saling menyadari. Dan ini bagus banget buat pertumbuhan komunitas dan juga buat apa namanya ya, kayak sepenanggungan gitu. Misalnya ketika karyanya pun laku-laku terus saling support kayak gitu, itu jadi lebih enak kayak gitu. Terus juga saat kita bergabung ke komunitas itu, teman-teman kita juga pasti akan ikut membantu mempromosikan karya-karya kita. Jadi akan lebih mudah terekspos ke kolektor-kolektor dari kolektor-kolektor teman-teman yang lain, misalnya senior. Jadi bisa saling angkat. Dan baiknya ataupun pentingnya di NFT, teman komunitas itu juga menjadi salah satu kolektor kita. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang karya dari teman-teman ya dibeli sama teman-teman lainnya gitu, saling support gitu. Apalagi yang masih awal-awal nih. Jadi kalau misalnya kita gabung komunitas, kalau saya sendiri ya contohnya, saya sudah mengkoleksi banyak banget dari seniman-seniman artis di Indonesia kayak gitu sebagai wujud untuk mendukung mereka. Kemudian juga banyak banget banyak saya ada teman-teman yang sudah mengkoleksi sampai dengan lebih dari 500 mungkin, dan ketika ada teman-teman lokal yang apa namanya yang dia melakukan penjualan karya baru gitu, nah itu udah teman-teman dari apa namanya komunitas sendiri, teman-teman dari komunitas itu saling membeli gitu. Kecuali memang biasanya kalau harganya udah cukup tinggi gitu, nah kalau harganya udah cukup tinggi biasanya yang beli dari teman-teman ataupun kolektor dari luar. Oh, mungkin seperti itu ya Mas ya. Nih untuk pertanyaan yang terakhir nih Mas, Anda Mas Budi ini sebagai founder dari ID NFT ini, hal-hal apa saja sih yang dilakukan di ID NFT itu, dan mungkin bisa dijelaskan ID NFT itu seperti apa Mas? Oke, jadi ID NFT itu adalah Indonesian NFT Community, itu sebuah komunitas NFT yang kita bikin dengan teman-teman. Tujuannya dibuat adalah untuk membantu mengedukasi teman-teman artis Indonesia untuk masuk ke NFT gitu. Kita ada misi buat embrace, educate, dan empower. Kita mengajak, kita merangkul, kemudian kita membimbing, dan kita empower mereka, memberdayakan mereka untuk bisa masuk dan sukses di NFT gitu. Kita menyediakan kelas-kelas yang dari basic banget. Kita ada artikel-artikel basic tentang NFT, kemudian kita juga ada diskusi setiap hari yang mana membahas tentang NFT di Discord ya. Jadi ketika pemula mau tanya-tanya tentang NFT dan mau masuk caranya seperti apa, teman-teman bisa masuk ke Discord-nya NFT. Kemudian kita juga ada event yang itu weekly, kemudian ada monthly, dan juga ada tahunan. Dan di event mingguan kita ada promote di sosial media kita, di Instagram dan juga di Twitter. Kita juga ada monthly event yang itu kita kayak mengangkat beberapa artis untuk kita berikan mereka space buat mempromosikan, dan kita juga ada annual event, itu bisa berupa exhibition baik internasional di blockchain atau di metaverse ya istilahnya, dan juga offline. Ini juga kita ke depan di minggu depan kita juga ada
event offline di Jakarta kita ada space bersama dengan beberapa teman ataupun rekanan untuk mengadakan offline exhibition. Kemudian di akhir tahun juga kita bakal ada pameran internasional di Cina, kita kerjasama dengan salah satu galeri di Cina. Jadi tujuannya mempromosikan teman-teman artis Indonesia untuk bisa go global kayak gitu dan namanya semakin dikenal. Nah, kemudian nih Mas, untuk harapannya untuk ID NFT sendiri bisa disampaikan Mas Budi? Jadi harapannya dari ID NFT kita semakin berkembang ya, komunitasnya semakin berkembang dan nama kita semakin dikenal secara internasional. Dan kita juga tetap bisa memberikan support dan pendidikan tentang terkait dengan NFT dari basic kayak gitu. Jadi kita tetap meskipun nanti udah besar membernya, kita tetap bisa menyediakan ataupun memberikan peluang untuk teman-teman baru untuk bisa belajar dari basic di NFT dan terus juga bisa meng-onboarding ataupun mengangkat seniman-seniman yang udah besar untuk jadi semakin besar. Karena ketika nanti seniman-seniman Indonesia namanya besar-besar, otomatis nanti seniman-seniman yang kecil juga akan ikutan keluar dan kita menjadi salah satu komunitas yang cukup besar karena kita banyak banget ya secara jumlah dari masyarakatnya, dari segi artisnya kita cukup besar dan ini menjadi salah satu potensi kita untuk benar-benar punya nama di kancah internasional. Baik, oke. Itulah obrolan kita ya mengenai NFT dan ID NFT ini ya Mas ya. Saya ingin berterima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol nih di polling di podcast keliling ini ya Mas ya. Mas Budi sehat selalu, semoga ID NFT terus berkembang dan terus menjadi sebuah komunitas yang besar nih di Indonesia ini ya Mas ya. Amin. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia obrolan kita mengenai NFT pada hari ini. Semoga bermanfaat dan makasih banget, thank you banget udah nonton. Tentunya jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini dan subscribe channel Kompas TV. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri, sampai jumpa.